Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nomarsari dengan NIM 2242060. Di sini saya akan membawakan materi UTS Qawaid. Langsung saja, yaitu dengan materi pertama yang berjudul Kaidah Fikih dan Perbedaan serta Hubungan antara Fikih dan Usul Fiqh. Yang pertama, pengertian al-qawaid al-fiqhiyah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-qawaid dan al-fiqhiyah. Al-qawaid merupakan bentuk jamak dari kata qaidah. Dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata kaidah, yang secara etimologi berarti dasar, asas, atau fondasi. Kata al-fiqhiyah berasal dari kata fikih, yang berasal ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah, yang digali dari sumber-sumber yang terperinci. Kedua, pengertian fikih dan usul fiqh. Pengertian fikih secara bahasa, kata fikih berasal dari bahasa Arab al-fiqhiyah ya faqahu, fikhan, yang bermakna mengerti atau memahami. Ketiga, manfaat mempelajari fikih dan usul fiqh. Satu, sebagai tentang pelindung terhadap syariat Islam. Dua, metode yang memudahkan dalam mengambil kesimpulan hukum. Tiga, menghindarkan seorang menetapkan hukum menurut hawa nafsunya. Keempat, memahami tentang bagaimana para mujtahid menetapkan hukum, baik yang disepakati atau yang diperselisihkan. Keenam, mampu berpikir secara logis dan analisis terhadap suatu perkara. Masuk bab kedua, yaitu al-umuru bil maqasidina, yaitu definisi dari define al-umur bil maqasidina adalah tiap perkara tergantung pada maksudnya. Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum mukallaf tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Kedua, yaitu contoh-contoh dari kaidah al-umuru bil maqasidina. Satu, barang siapa menjual sesuatu atau menceraikan istrinya di dalam hati tanpa mengucapkannya, maka ia tidak dihukumi telah melakukan transaksi jual beli atau perceraian. Kedua, barang siapa membeli lahan kosong dengan niat untuk mewakafkannya, maka ia tidak serta-merta menjadi pemwakaf, kecuali ia telah mengucapkan ikrar wakaf. Ketiga, jika orang yang dititipi barang atau al-wadi mengambil barang titipan dengan niatan mengkonsumsinya, memakainya, lalu ia mengembalikan lagi barang tersebut ke tempat sebelumnya setelah melakukan tindakan yang diniatkan, namun ternyata barang tersebut rusak setelah ia mengembalikan ke tempatnya, dan ia telah mengantarkan sementara itu melakukan tindakan pelanggaran maupun kelalaian. Empat, barang siapa berniat menghasap atau merampas harta milik orang lain, lalu ia urung melakukannya, namun harta tersebut kemudian rusak di tangan pemiliknya, maka ia tidak dianggap sebagai penghasap. Kelima, andaikan seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain, lalu ia kemudian hari ini mengaku bahwa ia mengutamakan dengan sistem fas, sementara si penerima melainkan sebagai akad. Keenam, bila seorang istri menuntut pemberian nafkah atau dini yang telah diputus oleh pengadilan sebagai kewajiban suami dengan ketetapan hukum yang mengikat, sementara itu si suami mengaku telah mengirimkan nafkah kepada dan istri telah mengambilnya, namun kedua sama-sama tidak memiliki bukti, maka pendapat yang diambil adalah pendapat istri sertai sumpah. Ketujuh, apabila seseorang suami menceraikan istri dengan talak bain beberapa saat sebelum ia meninggalkan dunia, lalu si istri menghakimi bahwa proses penceraian tersebut terjadi pada saat ia suami sakit keras menjelang ajal. Kemudian bab 3 atau materi kita, yaitu al-yaqinu la yuzalu bil al-syak, atau keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Yang pertama, pengertian dari al-yaqinu la yuzalu bil al-syak. Kaidah-kaidah fikih yang dalam bahasa Zahir keilmuan al-qawaid al-fiqhiyah pada dasarnya terbagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah kaidah fikih yang hanya dipertunjukkan untuk masalah individu dan masalah ibadah dalam arti hubungan vertikal antara setiap individu dengan Allah. Yang kedua, dasar kaidah Al-Quran pada surat. Yang kedua, dasar kaidah al-yaqin al-yuzalu bil al-syak. Dasar kaidah Al-Quran pada surat Yunus ayat 36.
Yang B, dasar kaidah Rasulullah SAW terlain hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah Rasulullah SAW. C, yaitu dari Abdul bin Tamim dari pakmannya berkata bahwasanya ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Dia merasakan seakan-akan ingin ketut di dalam salatnya. Berikutnya C, di antara hukum-hukum aplikatif yang menjadi contoh penerapan kaidah ini adalah sebagai berikut. 1. Apabila seseorang menghilang dalam jangka waktu yang lama dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau masih mati, maka ahli waris tidak boleh membagi harta peninggalannya sebelum adanya kepastian mengenai kematian berdasarkan asumsi kuat bahwa orang tersebut dan menetapkannya sebagai sebuah keyakinan. Yang kedua, apabila seseorang yang disahkan pengakuannya mengaku kepada orang lain serasa berkata, saya pikir saya masih terkait utang sejumlah uang denganmu. Yang ketiga, apabila ada dua orang melakukan perkongsian dalam bidang perdagangan, lalu salah satu pihak menyatakan bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan atau laba, sementara pihak lain menyatakan sebaiknya, namun masing-masing tidak memiliki bukti sama sekali, maka pendapat yang diambil adalah pendapat pihak yang menyatakan tidak ada laba disertai sumpahnya. Selanjutnya materi keempat yaitu al-masyaqqatu tajlu al-tasyir atau kesulitan akan mendorong kemudahan. Yaitu yang pertama, pengertian kaidah. Menurut bahasa, al-ta'ab yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesungkaran. Sedangkan al-tasyir secara bahasa etimologi adalah kemudahan. Berikutnya bentuk atau tingkatan al-masyaqqatu tajibul al-tasyir atau kesukaran. 1. Al-masyaqqah al-himah atau kesukaran yang sangat berat. 2. Al-masyaqqah al-muwastibah atau kesukaran yang pertengahan atau tengah-tengah, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan. Ketiga, al-syaqqah al-khafifah atau kesukaran yang ringan. Sebab-sebab keringanan di dalam ibadah dan lain-lain. 1. Berpergian. 2. Sakit. 3. Terpaksa. 4. Lupa. 5. Bodoh. 6. Kekurangan. 7. Kesulitan. Macam-macam hukum rukah. 1. Rukah yang wajib dikerjakan. 2. Rukah yang sunat dikerjakan. 3. Rukah yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan. 4. Rukah yang lebih baik ditinggalkan. 5. Rukah yang makruh dikerjakan. Pendapatan kelangkaan ulama. Kriteria mutaqassah kesungkaran yang mendatangkan keringanan dan kemudahan menurut ulama Syiah adalah kesungkaran yang diwaspadai oleh orang-orang yang berpikir sehat. Berikutnya yaitu materi kelima dengan judul Al-Dararu Yusalu atau bahaya harus dihilangkan. Yang pertama, pengertian kaidah. Arti dari kaidah al-dararu yuzalu adalah kemudaratan atau kesulitan harus dihilangkan. Sedangkan diharap secara terminologi menurut para ulama ada beberapa pengertian, diantaranya adalah 1. Dararu ialah posisi seorang pada suatu batas di mana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa nanti mati atau nyaris mati. Sumber hukum kaidah yaitu firman Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah memperbaiki, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan diharapkan atau dikabulkan, sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Cabang-cabang kaidah. 1. Kaidah pertama, seseorang debitor tidak mau membayar hutangnya padahal waktu pembayaran sudah habis, maka dalam hal ini tidak boleh kreditor mencuri barang debitor sebagai pelunasan hutang
hutangnya. Kaidah kedua, seseorang dihutangi tiada menemukan makanan sama sekali kecuali babi hutan, dan bila ia tidak memakannya maka akan mati. Makan babi hutan ini dapat dimakan sebatas keperluannya. Kaidah ketiga, kebolehan memakan bangkai bagi seseorang hanya sekedar dalam ukuran untuk mempertahankan hidup, tidak boleh melebihi. Kaidah keempat, yaitu berkumur dan menghisap air ke dalam ketika berwudu merupakan sesuatu yang disunatkan, namun dimakruhkan bagi orang yang berpuasa karena untuk menjaga masuknya air yang dapat membatalkan puasa. Selanjutnya, materi keenam atau terakhir, yaitu dengan judul Kaidah Al-Adatu Muhammah. Yang pertama, pengertian kaidah. Kaidah al-adah terapi dari musadar al-udu atau almu awadah, yang artinya adalah berulang-ulang kembali. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu bisa disebut sebagai kebiasaan atau adat. 2. Dasar-dasar kaidah. Dasar kaidah dari Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 228, Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 233, Al-Quran pada surah Al-Nisa ayat 19, Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 89, Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 199. Ketiga, masalah yang terkait dengan kaidah, yaitu adat itu harus mudhorid, jelas atau tetap. Adat itu bersesuaian dengan dalil syarat atau nilai syarat. 3. Bila terjadi pertentangan antara huruf umum dan huruf khusus, maka yang dimenangkan atau didahulukan adalah yang khusus. 4. Huruf yang berlaku adalah yang bersama atau yang agak mendahului. 5. Yaitu apabila adatnya bertentangan dengan pengertian bahasa, ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebut dimenangkan pengertian bahasa, ada yang pendapat pengertian adat yang harus dimenangkan. 6. Apabila tidak ada ketentuannya dalam syarat dan lugat bahasa, maka dikembalikan kepada huruf. 7. Atau terakhir, apabila ada yang jelas bertentangan dengan syarat, ada keterangan pertama, jika tidak berhubungan dengan hukum maka adat dimenangkan. Perbedaan huruf adalah berbagai tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Kata al-huruf pada ayat di atas diartikan dalam konotasi tradisi baik yang sudah populer dan disepakati oleh orang masyarakat. Oleh karena itu, para pemakai huruf dalam proses kajian hukumnya mengeluarkan kaidah al-ada al-muhkamah bahwa kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu dapat dijadikan rujukan dalam pembahasan hukum. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.